Sahabat jejak waktu Muslim. Bayangkan malam itu, udara Surabaya masih diselimuti kabut tipis. Dan suara azan subuh baru saja bergema dari menara pesantren. Di sudut-sudut kamar santri, lampu minyak bergoyang lembut, menyalakan semangat yang tak pernah padam. Bukan semangat menuntut ilmu semata, tapi semangat mempertahankan tanah air yang baru saja merdeka. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, kabar itu belum sepenuhnya membawa tenang. Karena di balik euforia kemerdekaan, bayang-bayang penjajahan masih mengintai. Tentara sekutu datang dengan alasan mengurus tawanan perang. Tetapi, di antara mereka, ikut pula pasukan Belanda yang ingin merebut kembali bumi pertiwi. Surabaya menjadi titik panas. Ketegangan merambat cepat, dan di tengah keresahan itu, para ulama bangkit. Di Tebuireng, Jombang, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengumpulkan para kiai dan santri. Wajah mereka serius, tapi hati mereka penuh iman. Mereka tahu kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi amanah dari langit subuh yang kelabu itu. Terbitlah sebuah keputusan agung, sebuah seruan jihad yang kelak dikenal sebagai Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah fardu ain bagi setiap muslim. Begitu bunyi seruannya. Kata-kata itu bukan sekadar pernyataan, tapi nyala api yang membakar semangat seluruh pesantren di Jawa Timur. Santri-santri muda meneteskan air mata. Mereka sadar, perjuangan tak lagi sebatas kitab dan pena, tapi kini pedang dan doa harus berjalan bersama. Di setiap sudut surab, para kiai berdiri tegak, mengangkat tangan ke langit, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lindungilah negeri ini. Jadikan darah kami saksi bahwa kami tak gentar demi kebenaran. Sahabat jejak waktu Muslim. Resolusi jihad bukan sekadar fatwa, tapi panggilan iman. Seruan itu mengguncang Surabaya. Rakyat yang semula takut kini berani berdiri. Pemuda, santri, petani, semua menyatu dalam satu semangat, mempertahankan kemerdekaan. Kabar resolusi jihad menyebar cepat dari pesantren ke pesantren, dari masjid ke masjid. Dalam hitungan hari, Surabaya menjadi lautan manusia. Setiap takbir yang menggema terasa seperti dentuman semangat. Mereka tidak memiliki senjata modern, tapi mereka punya keyakinan yang tak tergoyahkan. Satu tekad mengalir di dada mereka. Lebih baik gugur sebagai syuhada daripada hidup dalam penjajahan. Dan benar saja, tanggal 22 Oktober tahun 1945 menjadi hari yang bersejarah. Fatwa resolusi jihad dibacakan. Ulama dan santri menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dengan suara berat namun penuh keyakinan berkata, barang siapa berjuang mempertahankan tanah air dari penjajah, maka ia mati syahid. Kata-kata itu menggema di hati ribuan santri. Mereka berangkat ke medan laga dengan bismillah, tanpa takut, tanpa pamrih. Di antara mereka ada yang tak pernah kembali, namun disitulah keabadian mereka dimulai. Peristiwa itu menjadi pijakan awal bagi pertempuran besar Surabaya di bulan November. Ledakan pertama direspon dengan takbir, dan setiap peluru yang melesat dijawab dengan doa. Sahabat jejak waktu Muslim, Hari Santri yang kini kita rayakan setiap 22 Oktober bukan sekadar seremoni, ia adalah simbol pengorbanan, simbol iman yang menjelma menjadi keberanian. Karena tanpa resolusi jihad, mungkin sejarah kemerdekaan kita akan bercerita lain. Para santri adalah penjaga ruh bangsa. Mereka bukan hanya pelajar agama, tapi penjaga marwah kemerdekaan. Dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari bukan sekadar ulama besar. Beliau adalah penjaga cahaya yang menerangi jalan bangsa ini
Malam itu, doa tak berhenti. Dari pesantren Lirboyo, dari tambak beras, dari Tebu Ireng, semua bersatu dalam takbir. Kita mungkin tak bisa lagi mendengar suara mereka, tapi gema semangat itu masih terasa dalam setiap langkah bangsa ini. Sahabat jejak waktu Muslim, inilah makna sejati Hari Santri, hari di mana ilmu, iman, dan perjuangan berpadu dalam satu kalimat, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, dan jihad bukan sekadar perang, tapi pengorbanan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hari Santri bukan sekadar mengenang masa lalu, tapi mengingatkan kita bahwa kebebasan hari ini adalah hasil dari doa dan darah para santri. Maka ketika bendera merah putih berkibar, ingatlah, di balik kain itu ada tetesan air mata ulama, ada doa-doa yang menembus langit. Semoga kita tidak hanya mengenang, tapi juga meneruskan perjuangan mereka dengan ilmu, iman, dan amal. Karena jihad tidak selalu dengan senjata. Kadang ia berupa kesungguhan menjaga akhlak, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, dan setiap langkah menuju kebaikan adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jejak waktu Muslim, mari kita kuatkan tekad. Jadikan Hari Santri bukan hanya peringatan, tapi kebangkitan. Kebangkitan iman, kebangkitan cinta tanah air, kebangkitan untuk menegakkan Islam rahmatan lil alamin di bumi pertiwi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita, sebagaimana ia meneguhkan hati para ulama dan santri dahulu. Karena perjuangan belum selesai, dan setiap dari kita adalah penerus nyala api resolusi jihad. Sahabat jejak waktu Muslim, bayangkan pagi di Surabaya. Udara tebal oleh asap, langit muram oleh dentuman bom, azan subuh berkumandang. Tapi kini bukan panggilan biasa, itu adalah panggilan untuk bertahan, untuk berjihad mempertahankan kehormatan bangsa. Beberapa hari sebelumnya, resolusi jihad Nahdlatul Ulama telah mengguncang hati rakyat. Para kiai menyerukan bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah kewajiban setiap muslim. Maka pesantren pun bergolak. Santri-santri muda menutup kitab mereka, menggenggam bambu runcing, dan bersiap menjemput jihad. Dari Tebu Ireng, dari Lirboyo, dari Denanyar, dari Tambak Beras, ribuan santri turun ke jalan membawa semangat jihad fisabilillah. Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari memberi restu, Kiai Haji Wahab Kasbullah mengobarkan semangat, dan doa-doa dari pesantren mengiringi langkah mereka. Sahabat jejak waktu Muslim, pasukan Inggris datang membawa ultimatum. Mereka menuntut rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Namun suara rakyat bulat, kemerdekaan tidak untuk diserahkan. Lebih baik mati syahid daripada hidup dijajah. Tanggal 27 Oktober tahun 1945, pertempuran itu pecah. Dentuman meriam bersahut dengan takbir, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Suara itu mengguncang bumi dan langit. Setiap sudut Surabaya menjadi medan perang. Masjid menjadi benteng, pesantren menjadi markas doa. Bung Tama, pemuda berjiwa api, berteriak lewat radio perjuangan, saudara-saudara, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Seruan itu menyala di dada setiap santri. Bambu runcing mereka mungkin sederhana, namun iman mereka tajam melebihi baja. Di tengah kobaran api, para ulama tidak gentar. Kiai Haji Wahab Kasbullah berjalan dari kampung ke kampung, meneguhkan hati umat. Kiai berkata, berjuanglah, karena ini bukan sekadar perang duniawi, tapi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap darah yang tumpah menjadi saksi cinta, setiap nyawa yang gugur menjadi syuhada. Sahabat jejak waktu Muslim, bayangkan lorong-lorong sempit Surabaya, anak-anak muda
berlari sambil bertakbir. Perempuan menyiapkan air dan perban dengan tangan gemetar. Asap memenuhi langit. Namun dari reruntuhan itu, suara doa tidak pernah padam. Ya Allah, terimalah darah kami sebagai bukti cinta kami kepada tanah air ini. Hari berganti hari. Pertempuran semakin sengit, namun semangat jihad tidak surut sedikit pun. Tanggal 10 November tahun 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran. Surabaya terbakar. Namun, rakyat tetap bertahan karena mereka yakin mati syahid lebih indah daripada hidup terhina. Ketika ribuan pejuang gugur, para kiai tetap bersujud. Mereka menangis dalam sujud panjang, memohon agar kemerdekaan tetap terjaga. Sahabat jejak waktu Muslim, pertempuran Surabaya bukan hanya bab dalam sejarah. Ia adalah doa yang berubah menjadi keberanian. Ia adalah iman yang menjelma menjadi perlawanan. Dari santri, kita belajar ketulusan. Dari ulama, kita belajar istiqomah. Dari perjuangan mereka, kita belajar arti sejati jihad. Kini, jihad kita bukan lagi dengan senjata, tapi dengan ilmu, kejujuran, dan akhlak, menegakkan kebenaran di tengah fitnah. Menjaga persatuan di tengah perpecahan. Itulah jihad masa kini. Karena bangsa ini berdiri bukan hanya di atas darah, tapi di atas doa. Doa yang dipanjatkan di malam-malam penuh tangis. Doa yang lahir dari hati yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hamba yang berjuang di jalannya. Sahabat jejak waktu Muslim, jika hari ini kita merdeka, itu karena ada santri yang gugur tanpa nama. Ada ulama yang menukar tenang dengan perjuangan. Mereka mungkin tak meninggalkan monumen, tapi mereka meninggalkan teladan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada tanah air tak bisa dipisahkan. Maka setiap kali bendera merah putih berkibar, ingatlah, ada darah santri di baliknya. Ada doa kiai di setiap hembusan anginnya. Semoga kita tidak hanya mengenang, tapi meneruskan dengan iman, ilmu, dan pengabdian. Karena perjuangan belum berakhir, hanya bentuknya yang berubah. Sahabat jejak waktu Muslim, bayangkan pagi yang hening di bulan Oktober. Di halaman pesantren, bendera merah putih berkibar pelan. Suara santri membaca ayat suci terdengar dari surau. Udara itu membawa kenangan. Kenangan tentang para ulama dan santri yang pernah mengorbankan segalanya demi satu kalimat agung, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dulu, mereka berjuang dengan bambu runcing dan doa. Kini, santri berjuang dengan pena, ilmu, dan akhlak mulia. Zaman boleh berubah, namun semangat jihad tidak pernah padam. Setiap kali tanggal 22 Oktober tiba, seluruh negeri seakan kembali ke masa itu. Ketika pesantren menjadi benteng terakhir kemerdekaan, Hari Santri bukan hanya milik mereka yang bersarung dan berpeci. Hari Santri adalah milik setiap jiwa yang menegakkan kebenaran, yang bekerja dengan jujur, yang belajar dengan ikhlas, yang mencintai tanah air karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jejak waktu Muslim, jihad masa kini tidak lagi dalam bentuk perang, tapi dalam perjuangan menjaga moral bangsa. Melawan korupsi adalah jihad, menegakkan keadilan adalah jihad, mendidik anak-anak dengan nilai iman dan akhlak adalah jihad. Para ulama dahulu menanam benih iman di tengah perang. Sekarang, tugas kita adalah menyiraminya agar tumbuh dalam damai. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari pernah berpesan, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kalimat itu bukan sekadar semboyan, tapi pesan suci dari hati seorang ulama yang memahami makna jihad sejati. Cinta tanah air berarti menjaga agar bangsa ini tidak jatuh dalam kehancuran moral, menjaga agar keadilan tetap tegak,
menjaga agar Islam tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sahabat jejak waktu Muslim, bayangkan wajah-wajah para santri zaman dahulu. Mereka mungkin tak dikenal, tapi berkat mereka, kita bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka berjuang tanpa pamrih, tidak mencari pujian, tidak mengharap balasan, karena tujuan mereka hanya satu, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, santri masa kini juga harus melanjutkan perjuangan itu, bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan kebaikan. Santri adalah penjaga peradaban. Ia bukan hanya belajar kitab, tapi juga membangun masa depan bangsa. Sahabat jejak waktu Muslim, mari kita lihat dunia hari ini. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, teknologi berubah setiap detik. Namun, iman seringkali memudar di tengah kemajuan. Inilah tantangan jihad baru. Jihad untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Islam di tengah arus modernitas. Jihad untuk tetap rendah hati meski dunia menawarkan kemewahan. Jihad untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jihad bukan sekadar mengangkat senjata. Jihad adalah kesungguhan melawan hawa nafsu, melawan malas, melawan iri, melawan sombong. Jihad adalah perjuangan untuk tetap sabar, tetap jujur, tetap amanah. Di saat banyak yang tergoda oleh dunia, Hari Santri mengajarkan kita bahwa cinta tanah air tidak pernah terpisah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa membela bangsa sama mulianya dengan membela agama. Sahabat jejak waktu Muslim, mari kita menundukkan kepala sejenak. Bayangkan wajah para kiai dan santri yang gugur dalam pertempuran Surabaya. Bayangkan doa mereka yang menembus langit malam. Mereka mungkin telah tiada, namun semangat mereka tidak mati. Ia hidup di dada setiap santri. Ia hidup di setiap langkah kebaikan. Ia hidup dalam setiap doa yang terucap untuk negeri ini. Maka, setiap tanggal 22 Oktober bukan hanya bendera yang berkibar, tapi juga hati yang bergetar. Getar iman, getar cinta, getar tekad untuk terus berjuang. Karena menjadi santri berarti siap berkorban, siap belajar, siap berjuang tanpa pamrih. Sahabat jejak waktu Muslim, mari kita warisi semangat para ulama dan santri dahulu. Bukan hanya dengan mengenang, tapi dengan meneladani. Bangkitlah wahai generasi muda, jadilah santri di zamannya masing-masing. Santri yang berpikir luas, berakhlak mulia, dan beriman teguh. Bangunlah bangsa ini dengan ilmu dan iman. Sebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang. Karena jihad masa kini adalah membangun, bukan menghancurkan. Menegakkan, bukan memecah belah. Sahabat jejak waktu Muslim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga hati kita, sebagaimana Ia menjaga hati para pejuang dahulu. Dan semoga kita mampu menjadi penerus cahaya, cahaya dari resolusi jihad, cahaya dari hari santri, cahaya dari iman yang tak pernah padam. Mari terus berjuang dengan ilmu, dengan amal, dengan cinta, agar Indonesia tetap menjadi negeri yang dirahmati, negeri yang berdiri di atas doa dan pengorbanan.